Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyiban, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang terlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan daripada pembacaan kitab Bulughul Maram. Di Kitabul Janaiz kita pada malam hari ini sampai pada hadis yang ke-38. Kemarin kita sudah membahas tentang keistimewaan orang yang menyaksikan jenazah, mulai dari mengkafani, memandikan, mengkafani, kemudian sampai menyolatkan dan menguburkan. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang luar biasa besarnya. Di dalam hadis disimbolkan dengan kata-kata dua qirot. Satu qirot itu kata Rasulullah seperti gunung Uhud, gunung yang paling besar di kota Madinah. Itu untuk
menunjukkan betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang menyaksikan jenazah sampai ke liang kubur. Maka pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-38, wa an Salimin an abihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amamal janazati rawahul khamsatu wa sahhahahu Ibnu Hibban wa a'allahu Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Hadis yang ke-38 ini diriwayatkan an Salimin dari Salim. Salim dapat dari siapa? An abihi. Abu ini adalah sahabat Abdullah bin Umar. Maka Salim ini adalah cucunya sahabat Umar. Ini istimewa hadisnya karena diriwayatkan dari anak ke bapak, bapak mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak dengan kakek ini dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cucu ini mendengar dari bapak, ya, tapi tidak mendengar dari kakek. Karena Salim ini dilahirkan pada masa khalifahnya sahabat Utsman bin Affan. Ini karena saya terlambat datang macet, jadi sejarahnya kapan-kapan saja saya terangkan. Tapi Salim ini memiliki keistimewaan. Nanti di belakang ini kan dikatakan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban, tetapi oleh Imam Nasa'i dan sekelompok ulama dianggap hadis ini tidak sahih. Tidak sahihnya kenapa? Bil irsal dianggap mursal. Mursal itu kalau ada tabi'in meriwayatkan hadis kepada Rasulullah itu disebut namanya apa ini? Mursal. Jadi melompati orang. Ini saya terangkan karena kata ulama, hadis yang termasuk sanad paling bagus itu kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Syihab yang terkenal dengan nama Az-Zuhri. Az-Zuhri ini muridnya Salim. Salim ini berguru ke bapaknya Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar dapat dari Rasulullah. Jadi di dalam tradisi hadis itu ada sanad emas. Sanad emas ini diriwayatkan oleh orang-orang yang sangat istimewa. Jadi kiai meriwayatkan dari kiai. Kalau santri meriwayatkan dari guru itu banyak. Tapi kalau antar guru saling meriwayatkan itu luar biasa. Makanya Ibnu Umar ini punya dua tradisi sanad hadis yang sangat bagus. Yang pertama, kalau rawinya Imam Malik. Imam Malik yang imam fikih itu gurunya Imam Syafi'i yang punya kitab Muwatta. Imam Malik dapat dari Nafi. Nafi ini bukan anaknya Ibnu Umar, tapi disebut anak ideologis. Dia bukan anak kandungnya, tapi berguru sama Ibnu Umar sehingga menyerupai Ibnu Umar betul. Dan anak itu kan harusnya menyerupai bapak baiknya, ya. Jangan kalau bapaknya copet terus gue juga jadi copet. Kenapa? Bapak kerjanya nyopet, nggak begitu. Yang positif maksudnya kalau ayahnya baik, seharusnya anaknya juga anaknya baik. Ada orang berguru ini sampai menyerupai gurunya dalam banyak hal, perilakunya, sifatnya, pinternya. Ini dimiliki oleh orang yang namanya Nafi. Dia statusnya budak, tapi dia menjadi penghubung sanad keilmuan para ulama, termasuk sanadnya Imam Syafi'i. Kalau
dari guru-gurunya yang di Hijaz. Rasanya saya entah kapan teman rangit di sini, sanadnya Imam Syafi'i itu ada yang nanti nyambung ke Imam Abu Hanifah, ada nanti sanad beliau yang ada dari Irak, ada nanti beliau ke Mesir. Sanad guru mereka yang di Hijaz ini, ya, yang di Mekah sama Madinah. Kalau di Madinah tentu kepada Imam Malik. Imam Malik dapatnya dari Nafi', Nafi' dapatnya dari Ibni Umar, Ibni Umar dapatnya dari Rasulullah. Jadi nanti nyambung, Imam Syafi'i dapat dari Imam Malik, Imam Malik dapat dari Nafi', Nafi' dari Ibni Umar, Ibni Umar dari siapa ini? Rasulullah. Ini sanad yang baik satu. Ada yang lewat anak darah ini, anak kandung. Itu melewati bukan Imam Malik, tapi namanya Az-Zuhri, Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri ini meriwayatkan dari Salim. Tadi kan Imam Malik meriwayatkan dari Nafi ke Ibnu Umar. Ini Imam Zuhri dapat dari anaknya sahabat Abdullah bin Umar yang namanya apa ini? Salim kemudian dapat dari siapa ini? Abdullah bin Umar dapat dari Rasulullah. Bapak ya. Tetapi pada jalur sanad yang ini terkadang Az-Zuhri itu meriwayatkan hadis menyebut langsung sahabat Abdullah bin Umar. Padahal dia tidak bertemu langsung dengan sahabat Abdullah bin Umar. Makanya ulama kemudian meneliti. Ada boleh jadi gurunya, misalnya bapak punya guru di Perumpung, bapak punya guru di Tebet. Sanadnya Tebet mungkin nggak ketemu, Pak. Tapi sanadnya Perumpung menjadi apa ini? Ketemu. Guru ini menceritakan bahwa ini diriwayatkan oleh Zuhri ke Ibnu Umar. Makanya dikatakan ini hadisnya mursal. Ada yang mengatakan, oh enggak, ini betul-betul dari Zuhri lewat siapa ini? Salim lewat Abdullah bin Umar. Makanya ini namanya musnad. Ini perlu bapak-bapak sekedar mengetahui. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini terkait bacaan terhadap hadis. Ini kan banyak orang sekarang yang mengatakan hadis itu yang diikuti yang sahih. Kalau yang tidak sahih itu diapakan itu? Dibuang. Ini namanya kurang bijaksana dan kurang melihat ilmu hadis itu secara utuh. Ulama itu ngarang kitab itu pasti ada tujuannya. Sama dengan ulama berfatwa. Imam Abu Hanifah itu pesan betul sama murid, kalian itu jangan saja tahu fatwa saya A hukumnya haram, nggak cukup sampai situ. Tapi kalian harus tahu apa latar belakang sehingga saya menfatwakan A itu haram. Kalian harus tahu latar belakang mengapa saya memfatwakan B itu hukumnya apa ini? Kan fatwa itu bisa berubah-ubah, Pak. Yang nggak bisa berubah itu hukum, Bapak ya. Jadi kalau mencuri itu nggak boleh difatwakan, karena mencuri itu namanya hukum. Mencuri itu hukumnya haram. Yang perlu difatwakan orang mencuri karena kelaparan. Ada orang mengambil haknya orang lain, tetapi haknya orang lain itu dia ambil misalnya karena orang lain itu berbuat zalim kepada dia. Ini apa hukumnya? Ada orang maling di toko, ini karena dia malas bekerja, dia tidak mau cari rezeki, kemudian dia ambil beras di Alfamart. Itu hukumnya apa itu? Haram. Tapi kalau ada tokonya Pak Haji di Perumpung, wah caranya pelitnya luar biasa, Pak. Nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah. Tiba-tiba ada orang kelaparan. Laparnya bukan karena malas. Dia sudah bekerja banting tulang, tapi nggak dapat apa ini rezeki. Kemudian dia lirik tetangga. Ini orang kan kaya. Hartanya orang kaya itu tidak semuanya punya orang
Bukankah Quran mengatakan wa fi amwalikum haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bapak punya uang 100 juta dalam 1 tahun, maka bapak itu enggak punya 100 juta. Ada 2,5% yang punya orang lain. Anak yang jerit, istrinya jerit, anaknya sudah tidak makan berhari-hari, tetangga tidak ada yang peduli, minta uang zakat ke masjid tidak dikasih. Kemudian dia lihat tokonya Pak Haji yang super pelit ini, pas banget dia nengok kosong, nggak ada yang jaga, ada beras sudah diplastikin rapi. Kemudian karena laparnya dia apa kan ini? Diambil. Tanpa ada niat untuk mengambil haknya orang lain, tidak ada niat untuk mencuri, tapi niatnya untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Ini yang namanya perlu apa ini? Fatwa. Orang tawaf, orang umroh itu syaratnya ngelepas baju ihram. Itu ya harus umroh. Tawaf, sa'i, baru kemudian apa ini? Tahlul. Begitu dia sudah pakai ihram, tanpa ada virus corona, ya sudah nyampe Mekah. Tapi kata polisi tidak boleh tawaf dulu, orang asing harus dikarantina. Kemudian nauzubillah terbukti dia suspek apa ini? Corona misalnya. Maka bagaimana cara dia terbebas dari apanya itu? Ihramnya. Itu yang namanya butuh apa ini? Fatwa. Jadi Bapak, itu ada bedanya antara ilmu satu dengan antara hukum dengan yang namanya fatwa. Jadi fatwa itu tidak boleh Bapak ikuti tanpa Bapak tahu kenapa ini fatwanya halal. Karena fatwa itu boleh jadi kasuistik. Ada orang babi itu hukumnya haram, tapi fatwanya babi itu bisa jadi apa ini? Halal. Ya, ini namanya setiap fatwa itu adalah latar belakangnya. Sama dengan ulama. Ulama ngarang kitab hadis. Ini pelajaran buat kita semua. Orang sering menganggap hadis yang kita ikuti itu yang Imam Bukhari misalnya paling sahih dengan Imam Muslim yang namanya muttafaqun alaih. Tapi Imam Bukhari ngarang buku hadis itu bukan cuma Sahih Bukhari. Imam Bukhari ngarang kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Murid-muridnya Imam Bukhari ambil contoh Imam Muslim, ambil contoh Imam At-Tirmidzi, ambil contoh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, itu semuanya Nasa'i segala, itu murid-muridnya Imam Bukhari nyambung sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu meriwayatkan hadis, itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Imam Abu Dawud itu ahli hadis. Kalau beliau meriwayatkan misalnya hadis yang statusnya hasan atau dhaif, itu punya alasan. Kata beliau, saya ini butuh dengan hadis dhaif. Kenapa? Karena dia satu-satunya hadis yang mampu menjelaskan hukum yang saya butuhkan, sementara hadis sahihnya nggak ada. Yang dulu pernah ngaji sama saya Marokil Kemudian di Al-Makbul, ini 5 tahun pagi rekamannya coba dicari tahun 2000 tahun, mungkin 2010. Itu waktu saya ngajarin wudhu, maaf ini bukan porno, laki-laki itu kalau wudhunya mau sempurna, kalau dia kencing, falyantur zakaro, kemaluannya itu harus diurut supaya air kencingnya tuntas. Jangan sampai Bapak sudah selesai kencing itu, tapi terburu-buru main seleting aja kan. Begitu main seleting, istinjanya pas-pasan banget, wudhu. Begitu wudhu ada perasaan masih apa ini? Netes. Itu berbahaya buat keabsahan apanya itu? Salat. Maka kata ulama semuanya Pak, mazhabul arba'ah itu bilang, wudhu yang sempurna, kalau Bapak habis istinja, habis kencing, maka istinjanya dengan mengurut batang kemaluannya, tidak cukup dengan apa ini? Dehem-dehem. Ya, nggak cukup. Supaya dirikan supaya airnya tuntas. Pertanyaannya, hadis yang meriwayatkan itu semuanya dhaif. Paham? Semuanya dhaif. Tapi ulama menetapkan hukumnya. Kenapa? Hukum
hukumnya ini masuk akal. Hukumnya ini sesuai dengan kaidah fikih dan kaidah logika kata fikih. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau bapak punya satu pekerjaan ini akan memiliki dampak kepada pekerjaan yang lainnya. Kalau pekerjaan lainnya wajib, maka yang di sini hukumnya wajib. Apa contohnya wudhu? Wudhu itu nggak ada hukumnya. Tapi kalau bapak mau sholat fardu, maka wudhunya hukumnya apa itu? Wajib. Paham? Kalau bapak nanya sama saya, Ustaz, saya ini wudhu, apa hukumnya wudhu? Ya saya nggak tahu. Bapak saya tanya dulu, wudhunya untuk apa? Oh, saya kepengen jadi orang yang dawamul wudhu. Oh, dawamul wudhu, selalu dalam keadaan wudhu. Maka wudhunya bapak jatuhnya sunnah. Paham? Wudhunya bapak jatuhnya sunnah. Saya ditanya lagi, saya mau wudhu Pak Ustaz. Anda wudhu mau ngapain? Saya mau megang Quran. Maka saya akan jawab, wudhu saudara hukumnya wajib. Kenapa? Karena mazhab yang 4 ini bilang haram megang Quran kecuali dalam keadaan berwudhu. Paham Pak ya? Nah, itu namanya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Enggak, berarti bukan ini Pak. Ya, oke. Bapak dengar ya? Oke. Jadi itu hukum apanya itu? Fikihnya bilang begitu. Jadi wudhu itu bergantung kepada apanya itu? Sholatnya. Dan sholat itu bergantung kepada apanya ini? Wudhu. Kalau bapak mau sholat fardu nih, tahu-tahu bapak enggak wudhu, sholatnya sah enggak? Enggak sah. Berarti wudhu tadi menjadi wajib karena kewajiban sholat bapak tidak akan sah kecuali dengan bangunan wudhu yang sempurna. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kita ini ada khilaf dalam fikih, tapi khilafnya itu cuma di meja perdebatan. Dalam prakteknya ulama jadi gak berdebat. Apa contohnya? Siku. Siku ini wajib dibasuh atau tidak? Ayat Qur'annya memberi ruang untuk dua pemahaman ini. Karena Allah berfirman, "Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kesiku itu Quran bilang ila al-marafiq. Ila itu kata ulama yang ahli bahasa Arab ada artinya intihaul ghayah, batas. Ya, kalau saya bilang sapu dari sini sampai tiang, maka bapak kemudian tidak nyapu di bawahnya lampu besar ini, tidak bisa saya marahi. Kenapa? Kan Pak Ustadz bilang sapunya cuma sampai urusan apa ini? Tiang. Ada ilah itu artinya maaf. Kalau artinya maaf, saya bilang sapu sampai tiang itu, maka keseluruhan tiang itu harus apa itu? Kena. Oleh karena itu, kata ulama, ada yang mengatakan wudhu itu tidak wajib memasukkan siku. Hukumnya dulu nih, ya. Ada ulama yang bilang siku harus apa ini? Kena. Paham? Tetapi prakteknya mesti sikunya kena, Pak. Kenapa? Kalau siku ini dijadikan batas, memang bapak bisa ngukur siku pakai air kayak BPN ngukur tanah gitu. Kalau BPN ngukur tanah bisa Pak, tanah Pak Haji berapa? 10 meter. Jangan minta malayatimul wajib lebih 10,5. Itu namanya maling, gitu kan? Namanya mau ngambil tanah orang. Kenapa? Karena begitu diukur 10 meter itu pas Pak. Tapi kalau bapak wudhu misalnya, nuangnya pas banget di sini, mesti ada yang nggak kena. Kenapa? Karena ini bukan garis lurus, Pak. Airnya bisa jatuh sebelum siku, bisa jatuh pas di siku, bisa jatuh setelah siku. Resikonya kalau bapak ngepas nih, orang pelit sama Allah, ya kan? Diukur-ukur pas banget, pokoknya Islamnya pas bandrol, ya kan? Di garis gitu, pasti ada mungkin 1-2 titik yang nggak kena.
Kalau itu yang nggak kena di perbatasan, maka wudhu bapak nggak sah. Maka khilaf itu cuma khilaf dalam meja perdebatan. Tapi semua ulama mau masuk nggak masuk, sikunya mesti apa ini? Basah. Karena khawatir ada bagian yang wajib tidak terbasuh. Itu namanya ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Imsak, mau puasa nih. Banyak orang yang bilang imsak itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Bukan bid'ah, nggak ada dalilnya. Dia nggak ngaji, gitu loh. Imsak itu artinya ngerem. Bapak misalnya, kalau ada imsak kan enak. Imsak itu bapak nggak haram. Makan tuh nggak haram, minum nggak haram. Tapi kalau kelepasan sampai subuh, dosa pak. Kenapa? Ini udah lampu kuning, gitu loh. Masih nggak ngerem, kena merah, ditabok sama polisinya. Tapi kalau masih hijau, kan tidak mungkin. Lampu itu dari hijau langsung merah. Polisi sekolah di mana ngatur begitu? Ya kan? Hijau langsung merah. Maka dikasih apa ini? Rem. Kata agama, kalau kepedesan, misalnya subuhnya, nanti itu imsaknya, subuhnya jam 4:30 misalnya. Imsaknya jam 4:30 kurang 10 menit. Makanya pas 10 menit, bapak masih kepedesan, cepat minum. Jangan ditambahin sambalnya, gitu loh. Udah 4:20 menit, di tahu masih sisa berapa? 2, sambalnya masih ada, masih enak nih. Makan, pedes pak. Minum lupa azan, itu dosa pak. Kenapa? Karena udah taksir. Bapak tidur dari jam 8 malam, nggak sholat subuh, asal betulan tidur, nggak dosa pak. Rufi al-qalam. Tapi kalau tidurnya 4:30, haram. Kenapa? Subuh kurang. Banyak kita begitu ya, subuh cuma kurang 5 menit bilang sama bininya, gue tidur sebentar ya, ini semalam belum tidur. Tidurnya bukan sebentar pak, sampai duhur gitu. Bapak dosa karena bapak mampu untuk menahan mata dalam lingkup 5 menit. Apa susahnya ngambil Nescafe? Apa susahnya pantatnya dibakar pakai lilin? Teriak-teriaknya kan lebih dari 5 menit. Itu kan begitu maksud saya. Nah itu namanya membangun agama. Maka hadisnya di sini dhaif, tapi dipakai oleh semua ulama. Kenapa? Karena isi kandungan hadis ini justru memiliki payung besar dari agama. Itu yang namanya hadis dhaif. Jadi orang imsak itu tidak ada dalilnya. Itu kurang ngaji. Kita cari rezeki saja. Nabi itu ngajarin kayak gini. Al halal bayyinun, wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas. Banyak yang halal. Apa yang halal itu? Ayam. Yang halal itu sapi. Apa yang haram itu? Babi. Kemudian ada sapi kawin sama babi, gitu loh. Punya anak, namanya sapi babi, gitu loh. Ini hukumnya apa? Gitu. Ada orang tanya sama saya, apa hukumnya makan anjing laut, buang ikan tongkol? Masih banyak di laut. Dia nanya yang namanya anjing laut. Kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma. Di antara yang halal itu dan yang haram itu ada umurun mustabihat. Dia bisa halal, dia bisa haram. Kata Nabi, karra'iyar ahaulal hima. Dulu di Madinah itu ada kebun, Pak, ada ladang yang dikhususkan, diwakafkan untuk merawat dan menggemukkan hewan zakat. Kan orang bayar zakat, ada yang bayar unta, ada yang bayar sapi, kan nggak langsung dibagi pak, disimpan. Nah, sapinya kan butuh apa ini? Butuh makan. Maka ada orang di Madinah, ini saya wakafkan ya, tanah saya, rumput saya ini untuk sapi-sapinya Menteri Keuangan, ya, yang merawat apa ini? Zakat. Saya punya sapi pak, saya kan nggak berhak sapi saya untuk makan di situ, tapi saya angon berdekatan situ. Namanya kebo, kan nggak minta izin kalau makan rumput. Apa nanya? Ini rumput anak yatim, Pak Haji bodoh kata kebo, ya kan? Yang penting gua kenyang. Makanya orang kalau yang penting kenyang nggak lihat hal haram itu kebo, tanya lah. Karena kebo itu begitu, asal lihat rumput makan. Maka kata Nabi, kalau orang itu tahu ini dikasih batas sama Nabi. Ini batas ya Pak, ini untuk yang sedekah, ini terserah bapak-bapak. Tapi karra'iyar ahawal hima, dia taruh sapinya, kebonya itu di samping ini. Maka jangan-jangan nanti kebo yang di sini makan rumput yang di mana ini? Di sini. Kalau itu yang terjadi, asalnya halal Pak.
Tapi kalau kebanyakan nyeruduk yang halal, nanti jatuh kemana ini? Ke yang haram. Itu namanya malayatimul wajibu ilwajihi. Makanya kalau punya sapi kayak gitu, jauhin. Sama, Bapak mau bangun jalan itu tanya sama dinas tata kota. Ini mau jadi jalan apa enggak? Kalau mau jadi jalan, jangan dibangun di situ. Kenapa? Nanti Bapak akan mengganggu ketertiban apa ini? Umum. Nah, itu yang penting. Ya, jadi kayak saya lihat macet tadi, semua orang masuk busway. Pemadam kebakarannya nggak bisa lewat. Nah, itu yang lewat situ. Nanti kalau ada yang mati, repot urusannya di akhirat. Kenapa kau mati? Ambulannya telat, Pak. Kenapa telat, malaikat? Kenapa telat? No, kau busway dimasukin semuanya. Akhirnya tidak bisa jalur emergency. Itu namanya malayatimul wajibu illa bihi, bahwa hadisnya boleh jadi apa itu? Dhaif. Tetapi makna itu, kayak Syekh Asy'ari misalnya, ketika menggelorakan jihad di Surabaya, ya kan, hadis hubbul waton minal iman itu nggak ada, Pak. Hubbul waton minal iman itu kayak Syekh Asy'ari, karena dulu kiai biasa berbahasa Arab. Kalau kiai sekarang kan nggak bisa bahasa Arab, kan? Kalau kiai dulu itu bisa berbahasa Arab. Kalau kiai sekarang kan sebatas akhi, ukhti, abi, ummi. Ya kan? Selepas dari ini bisa. Nah, kalau dulu kiai Syekh Asy'ari itu memang berbahasa Arab. Maka dia ingin mengatakan cinta tanah air itu bagian dari iman. Kalau dicari hadis yang sahih ketemu. Kalau dicari ayat Qur'annya ketemu. Buktinya udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulim. Kenapa dulu Rasulullah itu dibolehkan jihad ngangkat senjata? Karena ukhriju min diyarihim. Seandainya tidak ukhriju min diyarihim, mungkin nggak ada syariat jihad dengan senjata. Bilal waktu hijrah ke Madinah itu demam. Demamnya itu ternyata bukan sakit. Kayak anak kita itu kadang-kadang kalau lama ditinggal bapaknya, kadang-kadang panas. Obatnya apa? Keringet bapaknya. Jadi bapak yang punya anak terlalu nempel sama bapak, itu kalau mau pergi, nggak usah pakai BPJS, Pak. Keringetan sehari semalam. Kaos dalamnya itu yang wah baunya asam betul, itu jangan dicuci. Bawa pergi haji lah 30 hari. Nanti anaknya demam nih yang masih balita. Kasih kaos bapaknya sembuh. Karena bukan fisiknya. Bilal itu berdemam. Kata yang lain, kamu kenapa Bilal? Ngelihat ke Mekah. Mekah, kamu itu negeri yang paling saya cintai. Anta ahabbu diyari. Ahabbu ardi ila qalbi. Kau adalah tanah yang paling aku cintai. Laula ahluka, kalau bukan brengsek-brengsek Abu Jahal, Abu Lahab, saya tidak keluar dari Mekah. Itu berarti mencintai tanah air itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, itu fitrah manusia. Tapi kalau perang 10 November, kemudian Bung Tomo harus menjelaskan ayat Quran itu, keburu ditembak sama Inggris. Kenapa? Lama betul ayat ini, saudara-saudara, diturunkan ketika Rasulullah menjelang hijrah, terusir, bla 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 bla, mati semua habis pengajian. Kayak begitu. Kenapa Pak kita perang hari ini? Singkat aja. Hubbul watani minal iman. An-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis sahih, tapi maknanya sahih. Tapi kalau pakai hadis yang sahih, orang nangkepnya itu lama. Hadis sahihnya ada Pak. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Kalau Bapak sudah cuci tangannya dengan air wudhu, maka Bapak perlu cuci tangan Bapak dari kezaliman kepada orang lain. Kalau Bapak berwudhu membersihkan mulut kumur-kumur dan bersiwak dari baunya, maka Bapak tinggal membersihkan mulutnya dari suka ngomongin dan menghina orang. Itu namanya wudhu separuh dari iman. Kalau sudah wudhu zahir, kemudian wudhu batin, maka imannya menjadi apa ini? Sempurna. Maka bersih separuh dari iman, itu tidak perlu lagi diributkan. An-nazafatu minal iman itu hadis dhaif. Bid'ah itu kurang ilmu aja atau kurang kerjaan. Tidak ada ilmu lain kecuali al-bid'ah itu. Kan begitu Pak. Nah, ini yang penting. Jadi Imam Bukhari itu mengarang yang sahih, dia punya tujuan. Ingin menunjukkan ini loh, hadis dengan kualitas yang terjaga dan terjamin pada usulul ahkam, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok keislaman, Anda harus ikut yang ini. Karena kewajiban yang pokok itu tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun. Jangan sampai orang tanya, itu sholat subuh hadisnya sahih apa enggak? Ya, seorang berharap mudah-mudahan dhaif. Kenapa? Kalau dhaif kan apa? Ya,
besok nggak usah sholat. Kenapa? Itu kata ulama doif, repot. Orang kemudian menjadi tidak apa itu sholat. Tetapi kemudian ketika fadhailul a'mal hanya tambelan, hanya sesuatu yang tidak menunjukkan pokok agama. Ya, kata ulama baca bismillah habis sholat, baca ini, rajin baca Quran ini, fadilahnya itu. Mungkin hadisnya nggak sahih, tapi membuat orang menjadi baca apa ini? Quran. Oh, malam Jumat itu pasti fadilah yang banyak-banyak. Akhirnya orang malam Jumat pada baca Quran. Kenapa? Kalau nggak dikasih begitu, dia nggak baca-baca Quran. Itu namanya fadhailul a'mal. Jadi Imam At-Tirmidzi tahu hadis ini dhaif. Tapi kemudian ulama belakangan ini baru ada Shahihu At-Tirmidzi. Yang Tirmidzi yang sahih ini saja. Kayaknya pinter sendiri gitu loh Pak. Nah, artinya apa saya katakan? Kalaupun hadis itu dalam status yang sahih, minimal kita cari dulu tambelannya, tiang yang lainnya. Ketika itu tidak bertentangan dengan apapun, maka itu boleh kita amalkan. Ini sudah bisa sedikit makna hadisnya saja Bapak. Kata beliau dari Salim ini, dia cerita bahwa ayahnya Ibnu Umar itu ro'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi, wa Abu Bakr wa Umar. Berarti sudah kuat banget. Nabi begitu, Abu Bakar begitu, Umar begitu, yang sunnah amamal jenazah. Kalau nganter jenazah, ini kan tadi sudah dijelasin kan, memandikannya, nyolatinnya. Ini kita mau ke kuburannya Pak. Ya, minggu depan masukin ke liang kubur. Mudah-mudahan kita masih ada di sini. Jangan sampai kita sudah ada di liang kubur ya. Minggu depan masukkan ke liang kuburnya kan sholatnya sudah nih. Nah sekarang setelah sholat supaya orang nggak bubar, diselingi hadis kemarin. Kalau sampai ke kuburan pahalanya 2 gunung. Kalau sampai sholat cuma 1 apa ini gunung. Nah setelah itu cara bawa. Kata hadis ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, yang sunnah itu kalau bawa jenazah digotong, maka yang nganter itu di depan. Ini jumhur ulama yang 3. Imam Abu Hanifah dan Imam Auza'i yang ada di Asyam itu, di Lebanon sekarang itu, berfatwa yang sunnah yang di belakang. Ulama pengikutnya mengatakan boleh di mana saja. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di kanan, boleh di kiri, kecuali kalau naik kendaraan ar-rukban. Semuanya sepakat harus di belakang. Ingat ya, ini nggak pakai nggak pakai khilaf detailnya. Apa alasannya? Imam Nawawi bilang, yang nganterin itu sunnahnya di depan. Kenapa? Karena yang nganter ini mau ngasih syafaat doa. Yang ngasih ini, yang berdoa ini harus di depan. Kayak pasukan itu kan Pak. Jenderalnya di belakang. Karena jenderal mungkin nembaknya udah lupa Pak. Tapi ahli strategi. Nah, yang disuruh di depan, yang berani-berani. Maka kata Imam Nawawi, tugasnya orang nganter jenazah itu kan namanya syafaat. Melalui apa ini? Doa. Kan nanti begitu ke kuburan kita talqinin, kita doakan bla bla bla. Maka yang mendoakan itu kata Imam Syafi'i harus di mana ini? Di depan. Imam Abu Hanifah bilang enggak. Hadis Nabi bilang begini, ini logika. Barang siapa, hadis yang kemarin tuh, barang siapa di antara kalian mengikuti jenazah sampai ke kubur. Kalau yang namanya mengikuti itu kayak makmum sama imam. Ini imamnya harus di mana? Di depan. Makmumnya di belakang. Karena makmum ngikuti imam. Kata Nabi, kalau kalian mau dapat pahala, ikuti jenazah sampai ke liang kubur. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ikut, ini kan namanya diikuti. Berarti jenazahnya matbu, yang nganter namanya tabi'nya harus di belakang matbu. Itu logika nahwunya begitu, logika perangnya begitu, logika sholat jamaahnya begitu. Kata yang lain enggak. Ini enggak terkait dengan apa itu? Dengan sunnah yang tidak boleh dianggap. Nabi pada satu masa jalan di depan.
tapi ada riwayat juga jalan di mana itu di belakang, maka itu menunjukkan bahwa di situ perkaranya boleh-boleh saja. Mana yang menenteramkan hati ini penting, Pak. Bapak kalau dapat ijazah doa apa aja lah, ya doa yang dibaca yang mana, yang Bapak seneng aja. Kalau maulid misalnya, saya kalau baca Simtudurar kok rasanya marem ya udah itu aja. Tapi nggak usah bilang itu maulid yang paling afdal, itu maulid yang paling bagus. Anda senang dengan diba misalnya, saya kalau baca diba itu kok gimana ya? Saya kalau baca sholat Maryam kok enak ya? Saya kalau baca sholat itu terserah Bapak. Tapi marem di hati. Sama dengan itu, ada yang saya lebih senang jalan di depan. Nanti kalau kakek saya meninggal, saya mau jalannya di mana? Di depan. Sepanjang jalan semenjak keluar rumah sampai liang kubur, saya bacakan doa. Sehingga kuburan itu sudah penuh dengan doa saya. Begitu kakek masuk ke liang kubur, Bapak nyaman? Itu nggak Bapak. Tapi Bapak mau di belakang, nggak Bapak. Saya mau memandang apa itu namanya? Kurung batang, ya, kerandanya itu. Sehingga saya menatap orang tua, kakek, bapak, paman, saya ingin doakan, saya bacakan dan saya membayangkan itu. Bapaknya, bapak sambil gotong berdua juga nggak ada yang ngelarang, ya. Itu namanya sunnah tradisi. Jadi yang dengan cara apapun boleh, yang penting tidak mengganggu apa ini lalu lintas dan jalanan. Itu yang bisa kita bahas pada pengajian malam hari ini. Jadi kalau menghantarkan jenazah itu boleh di depan, ada imamnya, ada Imam Syafi'i, boleh di belakang, ada Imam Abu Hanifah, boleh di kanan, boleh di kiri seperti fatwanya Imam Nawawi. Tetapi kalau menggunakan kendaraan itu disunnahkan di belakang mimbabil adab, hanya karena akhlak saja. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca, dari semua yang kita lihat, dari semua yang kita dengar, Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dari menggerakkan kaki, duduk di majelis, membaca yang baik-baik tadi, Allah catat sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.